semangat. Mana suaranya? Balik ke lagu yang barusan dirimu nyanyikan merupakan salah satu karya emas milik Mbak Melly Goeslaw. Saking saking hitnya dirimu ini sampai grogi dan sempat mengulang 2 kali tag vokal. Pap, 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 pap. Nah, kesulitan seperti apa sih yang dirasakan saat menyanyikan ulang lagu tersebut? Iya Mas, jadi lagu ini kan memang hits banget di masyarakat, terus dengan konsep yang menurut saya tuh memang dulu happening banget dan sampai sekarang juga tetap jadi bagian musik Indonesia. Kalau dengan lagu gantung pasti orang gitu, dengan tema dan musiknya versi Temeli itu keren banget. Tantangan buat saya gimana ya caranya kalau diakustikin gini terus saya harus nyanyi kayak apa gitu. Jadi saya harus, yang paling penting kan nyanyi itu enak dan sampai maksudnya gitu kan. Akhirnya saya mikir gimana, saya bawa pulang, saya pelajarin di rumah gimana ya, dicengkoknya yang mana ya, nggak dicengkok yang mana ya, karena nggak boleh egois. Mas kenapa ya Mas? Enggak, saya menikmati. Dia malah ngeliatin, bukannya dengerin omongannya malah ngeliatin. Menikmati omongannya. Eres. Lu ngeliatin orang ngobrol kayak nahan mules. Iya Mas. Karena aku lihat Mas Tukul orangnya juga gitu. Bagaimana rasanya nyampe, nadanya enak. Padahal orangnya sangat simpel. Padahal orangnya simpel banget. Sangat simple. Sampel mah yang dibagi-bagi. Simpel sampel. Sampel itu yang diketok gitu. Gitu aja Mas. Prinsipnya pengen bisa nyampe dengan enak di masyarakat, versi akustik dangdutnya. Dan saya juga menghargai penciptanya, bagaimana caranya lagunya dia itu dibawain versi saya tetap baik. Tapi ini saya ngomong jujur, nama besarmu itu memang masih tetap ini terngiang terus. Ikke Nurjana. Ya benar itu dengan lagu-lagu yang dirimu bawakan hit-hit itu. Sampai sekarang nama besarmu walaupun ada pendatang-pendatang baru itu hanya numpang lewat doang. Tapi namamu berkibar. Amin, apalagi ditambah arwana di belakang. Nah, itu Mas Ari ini. Iya. Mas Ari ini kan juga memiliki pengalaman menarik dengan seorang Melly Goeslaw dari duet hingga diciptakan sebuah lagu. Seperti apa sih ceritanya? Jadi waktu itu saya kan keluar dari Dewa 19, kemudian pengen bikin album solo. Dan kemudian lewat label, kebetulan Melly satu label dengan saya. Dan kemudian, Ri ada lagu nih kayaknya cocok buat kalian duet dengan Melly, Melly mau duet sama kamu. Kemudian kita coba, ternyata itu salah satu duet yang, apa ya bahasanya ya, yang nggak berlebihan, monumental ya mungkin ya. Di tahun itu laris sekali, jadi pertemuan dengan Melly, duet dengan Melly itu salah satu titik penting untuk comeback-nya Ari Lasso ke dunia. Luar. Momen. Coba bisa dinyanyikan nggak apa-apa? Berdua tuh. Teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Hafal semua. Apakah sama yang kurasa, ingin jumpa walau ada segan. Tak ada niat untuk berpisah denganmu. Balik untuk Mbak Ike. Oh iya. Pegel katanya. Oh, dia gini kok. Gua balas kok. Kabarnya untuk memperdalam cengkok dirimu ini rajin berlatih menyanyikan lagu India. Iya. Is that lagu India apa yang biasa dinyanyikan untuk berlatih? Sebenarnya sih saya sempat dengar dari beberapa senior, kalau pagi-pagi itu suara kita kan pasti masih dengan suara bassnya, apa segala macam. Suara bangun tidur ya. Oh ya, terus udah gitu kaku kan. Nah katanya kalau pagi-pagi berlatih dengan cengkok-cengkok India itu bagus banget untuk melenturkan gitu. Saya mencoba terus bereksperimen soal itu gitu. Terus kayak misalnya
Kabi albidana kehena gitu. Dilekuk-lekuk gitu Oh, nih, kayak Mas. lagu yang ini, Mbak. Apa? Mobil curian. Ya. Mobil curian berarti lu sering bawa kunci letter T ya itu. Mobil curian. Mungkin Vega lebih tahu ini. Mungkin yang sebenarnya seperti apa kok nyanyi mobil curian ini nih. Saya nggak tahu. Kamu mirip buaya. Mirip buaya. Udah jangan serius-serius Iya, ya. iya, iya, iya. Jangan bercanda, dari tadi bercanda mulu. Serius gak dibayar. To all my guests, untuk semua bintang tamu. Memiliki karya yang selalu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Bagaimana sih cara kalian melihat pangsa pasar? Pelanggaran. Pelanggaran. Termasuk yang mengikuti tren atau tetap mempertahankan diri, ciri khas yang dimiliki. Enggak. Ya jawab Bang Jarwo. Pelanggaran. Jadi ini Mas, Ya, ya. kita dikenal itu kan karena kita punya ciri khas. Kita bertahan juga karena kita pasti berbeda dengan yang lainnya. Jadi sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang punya ciri kuat dan karakter kuat itu pasti menancapnya juga kuat. Luar biasa. Tapi juga harus kita ingat seiring tumbuhnya waktu, kita juga harus terus mengupdate gitu ya. Bukan menjadi korban tren, tapi kita juga harus tidak begitu-begitu saja. Yang pasti cirinya adalah suara dan karya kita. Nah, kemasannya, packagingnya, bolehlah kita bermain-main dengan tren yang ada. Luar. Situasional, mengikuti zaman tapi harus punya ciri khas. Jadi tidak pelanggaran. Kalau dari Adit. Iya. Kalau dari Mbak Ikrin. Iya, gak jauh beda pasti sama Mas Arya, Mas. Tapi prinsipnya pada saat berkarya itu pasti kita terkontaminasi pasti dengan tren atau kita terkontaminasi dengan apa namanya ini musik yang ada, dinamika musik yang ada gitu. Takutnya malah kemakan sama tren, sementara kita jadi hilang sendiri gitu. Jadi tetaplah berprinsip bahwa setiap orang itu punya ciri khas tersendiri, punya kekuatan sendiri dan fansnya mengikuti. Gitu. Bagus. Jadi tidak pelanggaran. Nah, Mas Ari. Bagus ini. Jadi enggak sampai hanyut. Iya, nggak Jadi sampai kayak ketawa. memaksakan diri. Betul. Sebetulnya nggak cocok dengan penampilan kayak seperti saya itu, Pak. Kalau saya itu tak gondrongin, ini udah gondrong, ini gondrong. Aneh Iya, banget. Harus ada keseimbangan. Kasihan berat, Mas. Ya, betul. Ini kan setelah dipaksa juga pakai jas. Tadinya dia maunya pakai jas hujan. Pakai jas. Bukan jas hujan, jas wadi. Mas Ari, Iya, kabarnya saat ini sedang merilis single terbaru bercerita tentang apa sih kalau boleh tahu? Monggo. jadi ini single terbaru Mas Tukul, sebenarnya dirilis bukan baru, tapi udah 2 bulan, yaitu bulan September ya, hampir 3 bulan mungkin, September, Oktober. Tetapi karena memang puji Tuhan, Alhamdulillah ini ceritanya ini yang menulis Dewik sama Pai. Keren banget tuh, gua demen itu yang rambutnya gini kan. Wow. Gimana? Judulnya Aku Bukanlah Diriku. Wah. I am not me lah ya. Jadi kadang-kadang dalam sebuah hubungan itu, dalam sebuah hubungan dan fase kehidupan, kita tidak bahagia tapi pura-pura bahagia. Bungkusan. Ya. Kamuflase. Jadi akhirnya kita tidak menjadi diri kita sendiri. Wow, bersandiwara. Nah, pemirsa, kita sambut penampilan Let's go! Haruskah ku bahagia meski ku tidak merasa
Maukah kamu yang memang sengaja tak mau tahu? Aku sudah tidak sanggup lagi beri kamu hidup palsu ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Takkan ku teruskan lagi. Lebih baik luka saat ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Aku bukan aku. Aku bukan kamu. Aku sudah tidak sanggup lagi beri kamu hidup palsu ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Takkan ku teruskan lagi. Lebih baik luka saat ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Aku bukan aku. Ini bukan aku. Oh, aku bukan kau. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindu?